Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Uki Silawati. Yang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membersamai Ananda dalam pembentukan akhlak dan karakter di rumah. Dalam pembentukan akhlak dan karakter, ayah bunda mengambil posisi sebagai contoh atau sebagai suri teladan mereka. Apapun yang dikerjakan ayah bunda, maka Ananda akan melihat anak adalah peniru yang baik. Jadi kalau meskipun apa yang kita ucapkan itu banyak, tapi kalau yang kita kerjakan berbeda dengan apa yang kita ucapkan, maka anak akan menjalankan apa yang kita lakukan. Pendidikan akhlak atau karakter ini dari rumah, itu kita mulai dari awal kita bangun tidur, berdoa sesudah tidur, kemudian merapikan tempat tidur, ambil air wudhu, sholat subuh. Ananda akan melihat semuanya. Kemudian bagaimana setelah ibadah, apa yang kita lakukan, bagaimana keseharian kita, bagaimana menjaga agar rumah kita selalu bersih, rapi, dan tertata, bagaimana mengembalikan semua barang kembali ke tempatnya, bagaimana sikap ayah kepada bunda dan sebaliknya, bagaimana sikap kita kepada tamu. Anak akan merekam semuanya. Manis kepada mereka, itu juga anak akan merekam, akan melihatnya. Kemudian pada saat kita mengajak mereka ke bank, bagaimana keikhlasan kita untuk mengantri. Kemudian pada saat naik kendaraan, diselip sama motor di luar atau mobil di luar, apa yang ayah anda lontarkan pada saat itu? Kemarahan atau sikap yang cool aja, yang baik-baik aja? Mereka akan merekam semuanya. Juga terkait dengan sekolah di rumah, pada saatnya nanti Ananda akan melakukan ujian, akan menjalani ujian dari rumah. Nah, mendidik mereka untuk jujur itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Apa yang kita lakukan sekarang itu akan mereka tiru nanti, kelak pada saat kehidupan sesudahnya gitu. Nilai bukan tidak penting, tetapi itu bukan semata-mata tujuan kita. Mendidik kemandirian anak, kemudian mendidik kejujuran anak itu lebih penting. Pada saat Ananda menjalani ujian dari rumah, itu adalah saat kita untuk melihat bagaimana sikap kepercayaan diri mereka, bagaimana kemandirian mereka, bagaimana ayah bunda percaya kepada mereka, dan bagaimana kita menanamkan kejujuran pada mereka bahwa nilai itu bukannya tidak penting, tetapi itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah karakter yang terbentuk atau akhlak yang terbentuk pada saat mereka melakukan suatu aktivitas. Bagaimana mereka melakukan suatu ujian, bagaimana kejujurannya. Nah itu ya, proses itu yang harus benar-benar ditanamkan. Salah satu cara bagaimana mendidik akhlak mereka, karakter mereka adalah berikanlah mereka pujian tetapi tidak berlebihan. Pada setiap sekecil apapun kebaikan yang mereka lakukan, pujilah. Fokus pada kebaikan tersebut. Misalkan begini, dia sudah sholat dengan benar. Wah, kamu tidak kita memuji tidak hanya kamu hebat, enggak sampai begitu. Wah, kamu hebat ya karena kamu sudah menjalankan sholat hari ini dengan benar. Seperti itu. Atau pada saat mereka menjalankan ujian dengan bagus, dengan mandiri gitu. Luar biasa, kamu luar biasa ya, kamu hari ini sudah bisa menyelesaikan ujianmu dengan baik. Nah seperti itu ayah bunda ya, jadi gak usah pelit-pelit kita untuk memuji anak, karena memuji itu salah satunya adalah memupuk rasa kepercayaan diri mereka, bahwa mereka mampu, perasaan diakui, itu yang sangat penting. Bicara tentang akhlak atau karakter, siapa sebenarnya uswah kita? Siapa contoh kita? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tercantum, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bahwa ada di dalam diri Rasulullah itu contoh yang mulia, uswatun hasanah, tauladan yang baik. Kita lihat sifat dari Rasulullah, dia mempunyai sikap yang sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Maka kita berusaha sekeras mungkin untuk mencontoh itu, untuk mengambilkan Rasulullah sebagai uswatun kita, sebagai contoh tauladan kita.
insya Allah dengan kita mencontoh Rasul, maka anak mencontoh kita, yang juga anak mencontoh Rasul juga. Banyak kisah yang kita bisa ceritakan ke anak-anak tentang baginda kita. Bagaimana sikap amanah beliau, bagaimana kejujuran beliau saat berdagang, bagaimana dia memimpin negeri muslim. Banyak sekali sikap-sikap Rasulullah yang kita bisa ajarkan kepada anak kita melalui kisah-kisah, ya, baik di Al-Quran maupun di beberapa buku Muhammad Teladanku atau buku-buku yang lainnya. Berikan kisah ke anak-anak tentang keteladanan akhlak Rasul kita setiap hari, sehari satu kali. Itu insya Allah akan sangat membantu mereka meluruskan bahwa contoh yang akan diambil adalah langsung ke baginda Nabi kita, selain ayah bundanya di rumah. Untuk sesi kedua kali ini cukup sekian aja. Besok kita akan sambungkan. Yang ketiga adalah bagaimana membersamai mereka dalam membentuk empati dan peduli anak. Di sini adalah kita membentuk sikap kesolehan sosial pada Ananda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.